Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, warahmatullahi. Selamat malam teman-teman peserta kelas diskusi postkolonial pada malam hari ini. Berjumpa kembali bersama saya Rohim dan juga pembicara kita, pemateri kita Pak Doni di diskusi serial ke berapa nih, saya juga kurang update tentunya, tapi 6 untuk sepertinya. ya diskusi ke-6 teman-teman. Jadi pada diskusi kali ini kita akan membahas kaitannya dengan subalternitas. Jadi kami mohon maaf atas kendala pelaksanaan diskusi yang mungkin eh, mundur dari jadwal yang semula kami sepakati, yang kita sepakati dan kita laksanakan pada malam hari ini. Tapi tanpa mengurangi esensi dari diskusi itu semua terkait dengan subalternitas dan juga pemikiran-pemikiran Gayatri Spivak ini, saya sedikit mengambil sebuah kerangka awal kaitannya dengan pemikiran-pemikiran Spivak dan juga Edward Said tentunya, bahwa antara subaltern dan juga bagaimana dia atau mereka berbicara mungkin memiliki irisan tipis dengan bagaimana seorang ilmuwan atau seorang pakar itu diperbolehkan atau tidak dalam berbicara. Karena kaitannya dengan boleh dan tidak itu akan memunculkan sebuah representasi bagaimana suara-suara itu digunakan. Jadi suara-suara di pinggiran, suara-suara yang tidak terdengarkan, atau mungkin eh, fenomena sosial yang jarang kita sorot, ternyata itu memiliki implikasi yang begitu besar dari segi struktur. Sedikit mengenai Gayatri Spivak, tentu kita melihat adanya sebuah kritik keras bagaimana struktur-struktur patriarki sebenarnya telah menjadikan wanita menjadi sosok yang dalam tanda kutip terpengaruh dalam masa-masa pasca kolonial ini. Bagaimana kelas ekonomi didominasi oleh kalangan pria dan juga kalangan-kalangan elit yang akhirnya menjadikan wanita dan juga kalangan-kalangan lain itu merasa tidak mendapatkan tempat untuk menyuarakan pendapat, sehingga dalam kata lain bisa dimaksudkan sebagai kolonialisme ganda, kurang lebihnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pada malam hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai apa itu subalternitas, kemudian bagaimana atau fenomena-fenomena apa saja yang muncul dari subalternitas itu sendiri, baik di zaman awal kemunculannya, kemudian pemikiran-pemikiran Spivak berkaitan dengan hal ini. Saat ini kita akan menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Doni. Di akhir penyampaian materi, kita bisa berdiskusi, bertukar pendapat mengenai subalternitas ini. Dan mungkin diskusi ini akan menarik karena kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang bagaimana feminisme dari kacamata pandang Spivak mempersepsi fenomena-fenomena ini. Pada Pak Doni, kami persilahkan. Oke, terima kasih Rocky. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Salam jumpa kembali. Ya, ini adalah diskusi seri ke-6 dengan topik sumber alternatif ya yang dicetuskan oleh Gayatri Spivak. Salah satu konsep melalui esainya yang saya kira begitu terkenal ya, yang membawa nama seorang Spivak menjadi salah satu saya rasa pemikir pasca kolonial yang demikian terkenal, demikian berpengaruh karena ia memiliki perhatian pada orang, komunitas maupun kelompok masyarakat yang termarginalkan. Yang dengan demikian saya rasa Spivak mempertanyakan ya apakah orang-orang yang terpinggirkan atau dengan sengaja terpinggirkan ya. Kita nanti akan bahas lebih lanjut mereka atau kita ini ya yang terpinggirkan itu yang di luar kelompok dominan, di luar kekuasaan itu memang
apakah punya kesempatan yang sama ya untuk bersuara misalnya, untuk memiliki hak yang dalam konteks tertentu atau dalam berbagai konteks ya, dalam konteks bernegara misalnya, dalam konteks demokrasi, dalam konteks termasuk tadi disebutkan Rohim, saya rasa pengantar yang sangat bagus tentang bagaimana dominasi patriarkis ya, dominasi kebudayaan patriarki yang memang dibentuk dan dilahirkan, didominasi oleh cara pandang laki-laki, itu juga secara tidak langsung memang meminggirkan kaum perempuan dan tidak memberikan kesempatan yang setara, saya rasa ya. Nanti akan banyak pemikiran Spivak yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Oke. Ya, rekan-rekan sekalian, memang sekali lagi pemikiran Spivak ini saya rasa memang sangat berpengaruh ya pada sejak esai. Sebenarnya esainya tidak begitu panjang ya, hanya berapa lembar ya, hanya 4 atau 5 lembar itu tentang subalternitas, can subaltern speak ya, atau jika kita bahasa Indonesia kan adalah bisakah subaltern berbicara, itu kira-kira. Ini adalah salah satu esai yang ada di dalam buku ya, Marxism and the Interpretation of Culture ya, yang terbit di tahun 1988. Saya kira sekali lagi sejak buku ini terbit atau esai ini terbit menjadi banyak perbincangan, bahkan saya rasa sampai saat ini ya masih menjadi perbincangan, masih menjadi perdebatan, masih dikutip untuk menjadi salah satu pendekatan utama di dalam konteks kajian-kajian terutama terkait dengan pasca kolonial, terkait tentang bagaimana suara-suara marginal itu mestinya mendapat kesempatan yang setara, tentang bagaimana cara pandang Spivak ini digunakan untuk melihat fenomena-fenomena mutakhir ya. Jadi sekali lagi memang kalau kita konsisten menggunakan cara pandang pasca kolonial, sesungguhnya masa sekarang ini tidak jauh berbeda ya dari apa yang ada di masa-masa yang sudah lampau. Atau jika kita tarik, apakah memang pada realitas zaman ketika Spivak menulis itu, kita refleksikan pada masa sekarang misalnya, pada masa yang konon lebih demokratis, lebih globalisasi ya, lebih apa namanya, neoliberal misalnya, apakah keadaannya lebih baik atau sudah berubah? Ternyata enggak juga, ya ternyata enggak juga. Jadi subalternitas yang ini saya katakan memang berubah dengan atau dalam berbagai macam bentuk, ya, dengan demikian saya rasa ya. Jadi subalternitas konon kesetaraan sekarang menjadi dikedepankan, diagung-agungkan ya dalam berbagai bidang, misalnya perempuan sering dinarasikan memiliki kesempatan yang setara, namun pada kenyataannya dalam berbagai kesempatan dan dalam berbagai saya kira enggak juga ya, bahwa perempuan memang masih ya atau cenderung memang menjadi makhluk kedua. Misalnya kalau kita bicara dalam konteks kesetaraan gender, dalam konteks yang lebih sempit misalnya, atau subalternitas yang lain ya, misalnya kita nanti akan kita bahas. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, memang Spivak ini membuka esainya, esai yang saya kira juga sebenarnya agak sulit dipahami ya. Saya agak geragap-geragap itu memahami apa ya maksud Spivak itu. Sudah saya baca bahasa Inggrisnya agak konteksnya agak kesulitan, saya terjemahkan pun saya rasa agak kesulitan juga. Namun secara garis besar ya, termasuk atau kita baca tentang respons para pemikir ya, para intelektual, para peneliti terkait dengan esai Spivak, itu memang dia membuka tulisannya dengan sangat tajam saya rasa ya. Yang pada intinya adalah Spivak ingin menggugat ya, ingin mengajukan sebuah pertanyaan besar gitu ya, bahwa grand teori selama ini misalnya dalam konteks akademik misalnya itu memang tidak berpihak pada
suara-suara yang marginal misalnya. Jadi Spivak mula-mula mempertanyakan apakah atau siapakah sih subalternitas itu, subaltern itu. Nah, kemudian dia menguraikan ya di paragraf-paragraf berikutnya bahwa subaltern adalah kelompok masyarakat yang ditekan dan terpinggirkan oleh struktur kekuasaan. Ya. Dan menurut Spivak tidak dapat diwakili secara akurat dalam narasi yang dihasilkan oleh elitis dan penguasa. Itu ya. Jadi terpinggirkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya, maksudnya adalah jika kita refleksikan ke dalam realitas kita, kehidupan kita sehari-hari, ini akan sangat contoh-contoh konkretnya begitu akan sangat terasa sebenarnya dalam realitas kehidupan yang paling dekat ya, dalam konteks tadi saya bilang keadaan bagaimana kita bernegara, berdemokrasi dan seterusnya, bahwa narasi Spivak ini memang masih aktual dan masih benar adanya kira-kira. Misalnya begini, Rokim dan rekan-rekan, dalam konteks misalnya narasi yang paling dekat atau peristiwa yang paling dekat dengan kita hari-hari ini. Ini bulan Agustus ya, misalnya Rokim. Bulan Agustus itu dekat sekali di Indonesia, ya, terutama kita yang hidup di wilayah perkampungan misalnya ya, akan sangat dekat dengan perayaan-perayaan. Coba Rokim dan kawan-kawan amati, siapa sih yang menjadi penentu dari keputusan-keputusan itu? Ya. Jadi tiada lain adalah mereka lah kaum laki-laki. Ini sudah sangat, menurut Spivak, ini sudah enggak setara gitu. Ya, jadi tidak ada kesempatan yang setara antara misalnya secara gender ya, secara real hal yang paling dekat dengan kita misalnya itu. Ya, keputusan-keputusan misalnya ya tidak melibatkan kaum perempuan sebagai memiliki kesempatan yang setara dalam rapat-rapat tertentu, misalnya dalam rapat RT misalnya. Rapat RT itu siapa yang datang? Kan ya laki-laki ya. Misalnya. Jadi Spivak ingin mengatakan bahwa subaltern memang secara sengaja ya pertama-tama diciptakan karena berbagai alasan tentu saja ya oleh kekuasaan. Kekuasaan itu maknanya bisa sangat beragam ya, Rokim dan rekan-rekan. Bukan cuman kekuasaan yang punya power, kuasa tertentu, punya modal, punya jabatan, ya, punya dia memimpin struktur birokrasi yang tinggi misalnya, no. Tapi struktur kekuasaan menurut Spivak adalah narasi-narasi dominan itu struktur kekuasaan, ya. Sekumpulan komunitas yang mendominasi itu adalah kekuasaan, misalnya, ya. Komunitas masyarakat Jawa di Indonesia ini adalah struktur kekuasaan, misalnya, karena dia cenderung mendominasi di antara misalnya suku-suku lain, ya, misalnya. Dengan demikian keputusan-keputusan yang diambil misalnya oleh mohon maaf apa namanya suku Jawa secara umum akan cenderung, nah di situ ya, cenderung mempengaruhi suku-suku yang lain. Ini kan subaltern juga, suku yang lain sekalipun memang ada layer-layer di dalamnya ya, ada layer-layer ketika suku Jawa pun suku Jawa yang mana sih? Nah, kalau kita telisik lebih jauh kan tentu saja kita bisa melihat apa namanya ada lapis-lapis di dalamnya ya, ada suku Jawa yang juga minoritas ternyata ya, di luar dari suku Jawa yang mayoritas. Misalnya beberapa waktu yang lalu saya menghadiri pertemuan ya, ada undangan um, sedulur-sedulur yang menjadi penghayat kepercayaan misalnya. Mereka adalah suku Jawa yang kemudian nyatanya menjadi minoritas di antara mayoritas suku Jawa yang misalnya beragama dalam tanda petik resmi, sekalipun memang sekarang ini atau saat ini penghayat kepercayaan juga sudah diakui oleh negara, ya, dilindungi oleh undang-undang misalnya. Jadi ada layer-layer sekali lagi struktur kekuasaan itu dan tidak semata merujuk pada orang yang punya power, punya kekuasaan, punya jabatan dan seterusnya. Namun struktur kekuasaan adalah orang atau komunitas yang dominan dan cenderung mendominasi dari orang atau komunitas yang lain. Seperti itu kira-kira. Oke.
Nah, kemudian rekan-rekan, memang Spivak juga dengan sangat tajam saya rasa ya, menyoroti bagaimana suara subaltern itu sering tertindas atau diabaikan oleh narasi yang dominan. Itu poin di paragraf-paragraf berikutnya saya rasa ya. Jadi Spivak itu mengatakan bahwa um, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, misalnya. Tentu saja konteksnya dia cerita soal negaranya sendiri ya. Negara India itu bekas jajahan Inggris tentu saja ya. Yang dengan demikian Inggris ya, kalau kita baca sejarahnya memang begitu kuat menanamkan imajinasi soal kapitalisme Eropa ya. Kalau Anda bertanya misalnya, orang-orang India itu mengidealkan ingin pergi kemana atau idealnya negara maju itu yang seperti apa, maka mereka akan menjawab Inggris. Mereka ingin pergi kemana? London, gitu kira-kira ya. Karena memang imajinasi itu begitu kuat tertancap di benak warga India yang lama dan berlarut-larut dijajah oleh Inggris, gitu kira-kira ya. Itu. Jadi konteksnya adalah dalam esai Spivak itu dia banyak bicara soal konteks India sebagai minoritas, gitu kira-kira ya, sebagai koloni atau sebagai masyarakat terjajah ya, sebagai masyarakat yang termarginalkan yang menurut Spivak tidak bisa setara gitu ya dengan masyarakat penjajahnya, sengaja dipinggirkan dan menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh koloni, dalam hal ini adalah Inggris, gitu kira-kira. Nah, narasi yang dominan itu seringkali menurut Spivak memang mengabaikan dan menindas ya subaltern ya, atau pihak dan orang-orang yang memang tidak memiliki kesempatan yang setara. Jadi Spivak meragukan apakah subaltern benar-benar memiliki platform untuk berbicara atau apakah narasi mereka diabaikan oleh penguasa. Dalam realitasnya sekarang saya rasa rekan-rekan sekalian, misalnya di konteks demokrasi di Indonesia, saya rasa ini juga sangat sangat apa namanya sangat aktual ya, sangat aktual tentang bagaimana um, perwakilan rakyat itu yang direpresentasikan ya oleh para wakil rakyat. Kita ini rakyat biasa, konon di Jakarta sana atau di provinsi misalnya atau di kabupaten dan kota itu diwakili oleh pihak-pihak yang sebelumnya atau beberapa tahun lalu itu dipilih juga oleh rakyat. Nah, dengan demikian sebenarnya kita sudah mengamanai kepada mereka, kepada para wakil rakyat itu untuk menjadi wakil dari kira-kira suara rakyat, suara kita. Nah, konon suara rakyat kan suara suara Tuhan gitu ya kira-kira Rokim. Tapi apa nyatanya ya setelah mereka terpilih ya, setelah mereka terpilih dan duduk menjadi para wakil rakyat yang konon dalam sejarahnya adalah wakil rakyat yang terhormat gitu ya. Namun nyatanya nyaris tidak pernah kita mendengar ya bagaimana mereka merepresentasikan dari perwakilan rakyat itu sendiri. Malah kecenderungannya mereka dalam tanda petik ya, dan banyak buktinya para ahli hukum, pakar hukum pun mengatakan hal ini. Nyatanya mereka mengabaikan suara orang-orang yang diwakili itu sendiri, yaitu kita sebagai orang-orang yang rakyat biasa ya, warga sipil dan orang-orang dan pihak yang semestinya mereka wakili misalnya. Beberapa contoh mutakhir misalnya ya bisa kita sebutkan. Sekali lagi dalam konteks negara demokrasi saya rasa penting bagi kita untuk mengingat kembali tentang bagaimana perlawanan ya, perlawanan rakyat biasa ini ya, sebentuk protes misalnya, sebentuk ketidakterimaan terhadap semacam aturan atau undang-undang itu juga nyatanya tidak pernah terrepresentasikan atau terwadai secara memadai gitu kira-kira ya, atau apa namanya tersahkan ya, bentuk protes itu menjadi wadah-wadah yang atau saluran-saluran yang lebih kurang bisa terfasilitasi. Misalnya dalam konteks ya beberapa tahun lalu geger ya di beberapa kota dan di Jakarta tentang penolakan terhadap undang-undang
kita tahu misalnya soal Cipta Kerja. Cipta Kerja adalah undang-undang yang sangat kontroversial, yang menurut sejumlah pakar hukum um, sangat minim partisipasi rakyat. Nah, di sini sekali lagi konsep spivak itu berjalan ya. Jadi undang-undang yang dibentuk tanpa partisipasi publik yang memadai, saya rasa kita bisa melihat dengan mudah bahwa itu untuk kepentingan siapa sih sebenarnya, kan begitu ya, untuk kepentingan para kapitalis, ya, para pemodal, para apa namanya dalam tanda petik ante-ante asing ya, sering jadi guyonan di media sosial itu misalnya modal-modal besar yang datang dari luar, ya memang undang-undang itu untuk memfasilitasi mereka. Sedangkan publik di Indonesia, rakyat biasa, kita ini warga sipil sama sekali tidak dianggap suaranya gitu kira-kira. Nah, di sini sekali lagi konsep subaltern Supifak itu sangat aktual ya, sangat tepat saya rasa untuk merepresentasikan tentang konsep kekuasaan yang meminggirkan suara-suara yang sengaja untuk dipinggirkan itu tadi. Protes di mana-mana, undang-undang Cipta Kerja ya, Omnibus Law misalnya itu ya. Satu konteks itu, belum lagi tentang penolakan apa namanya undang-undang KPK ya. Undang-undang KPK sering disebut sebagai undang-undang yang melemahkan KPK itu sendiri sebagai sebuah institusi penegak hukum yang independen, tapi ternyata sudah disusupi oleh kekuasaan misalnya. Karena setiap kali harus akan menyadap apa orang-orang yang dicurigai itu harus minta izin dulu ya. Itu kan hal-hal yang memang sebenarnya kita ini warga biasa sudah melayangkan protes ya, sebagai pihak yang dipinggirkan ini, nyatanya kita nggak bisa ngapa-ngapain itu kira-kira kepada orang-orang yang kita amanai menjadi wakil kita ya di sana di Jakarta dan di provinsi-provinsi dan di kabupaten kotanya, tapi nyatanya mereka tetap berjalan ya. Mereka punya agenda tersendiri, punya agenda sendiri untuk mengegulkan apa sih yang menjadi misi mereka sendiri ya, menjadi apa namanya kelompok yang kemudian secara tidak langsung ya menjajah para orang-orang yang sebelumnya sudah mewakili mereka. Jadi sekali lagi saya kira konsep-konsep spivak di sini sangat kontekstual dan aktual ya, Rokim dan rekan-rekan. Oke, jadi suara yang terpinggirkan memang menurut spivak kita kesulitan ya untuk berbicara, dan kemudian suara-suara kita ini cenderung memang diabaikan oleh penguasa. Atau ya, penguasa sekali lagi memang konsepnya bisa sangat luas ya, tidak cuma orang yang punya power, tetapi orang yang memiliki kuasa dan komunitas yang lebih dominan dan mendominasi komunitas di bawahnya. Oke. Nah, Spivak juga bicara begini ya, Rokim dan rekan-rekan. Jadi pada dasarnya memang mau nggak mau kan kemudian gitu ya, karena kita ini sudah sering dan terbiasa terpinggirkan gitu kira-kira ya, maka pada akhirnya kita ya punya ketergantungan juga pada penguasa. Nah, ini juga paradoks ya, Rokim dan rekan-rekan. Spivak menunjukkan bahwa representasi subalternitas itu seringkali dimediasi oleh para penguasa atau intelektual elitenya. Hal ini mengarah pada potensi dan distorsi atau kehilangan makna dalam narasi yang dihasilkan. Jadi narasi-narasi yang mereka hasilkan itu mau nggak mau dalam sisi yang lain ya itu diikuti juga ya, karena memang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita sudah melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin untuk melakukan perlawanan ya, melakukan atau memberikan suara kita melalui berbagai macam saluran ya, saluran-saluran di dalam misalnya negara demokratis ini misalnya sudah kita gunakan semua ya, mulai dari protes secara langsung misalnya, mulai menggugat ke saluran tertentu, bisa ke MK atau ke MA misalnya, ke pihak kepolisian, atau yang paling mudah adalah menyuarakan melalui
semacam kegelisahan ya di media sosial misalnya, hal yang paling mudah saya rasa pada era digital ini. Namun nyatanya kita ini kehilangan makna semua itu rekan-rekan. Dan mau nggak mau dengan demikian, setelah itu ya, maka kita hanyut kemudian pada narasi dominan itu. Yang dengan demikian saya rasa bisa kita elaborasikan menjadi kita memiliki ketergantungan juga pada penguasa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kira-kira ya. Spivak juga menarik saya rasa di dalam esainya itu menyinggung statement atau tulisannya Foucault ya. Foucault itu kan bicara soal bahasa kekuasaan. Jadi dia juga Spivak juga mendialogkan itu. Bahasa kekuasaan itu bahasa kekuasaan yang macam apa sih kan gitu ya. Foucault misalnya menuliskan ya narasi tentang kekuasaan itu kan menyampaikan pengaruhnya melalui berbagai macam cara, salah satunya melalui bahasa-bahasa dan narasi yang dominan. Nah, disitulah Spivak menyampaikan kritiknya ya. Jadi melalui bahasa, ya, ini juga menarik saya rasa, melalui bahasa penguasa itu atau kekuasaan itu melanggengkan kekuasaannya. Ya, di sini menariknya. Jadi melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Ya, dia mengelaborasikan misalnya narasi yang baik menurut penguasa itu yang semacam ini loh kira-kira. Nah, ini juga sangat kontekstual di dalam konteks kita berdemokrasi di Indonesia ya. Ya, Rokim dan rekan-rekan saya rasa. Beberapa waktu lalu ya, ini juga menarik saya rasa untuk dibahas. Saya di perjalanan gitu bersama beberapa teman ya, naik mobil dan di pinggir jalan itu ada sebuah spanduk yang spanduk itu lebih kurang mengucapkan selamat HUT Polri kalau tidak salah ya. Dan ada ucapannya begini ya Rokim. Um, jangan jangan menghasut di media sosial. Nah, jangan menghasut di media sosial. Kira-kira kalimatnya begitu. Ada kalimat seperti itu. Nah, itu menjadi perbincangan di antara kami. Ya, menarik sekali. Nah, jangan menghasut di media sosial. Kalau kita baca dalam kacamata dialektika antara Foucault dan Spivak ini juga menarik. Ya, nah, menghasut itu yang bagaimana sih? Nah, kan gitu. Ini bahasa kekuasaan, Rokim dan kawan-kawan. Jangan menghasut di media sosial. Jangan menghasut itu adalah frase yang sudah bermasalah sebenarnya. Ya, jangan menghasut menurut siapa, kan gitu. Siapa yang bisa menentukan kalau misalnya saya menulis begini Rokim ya di Twitter misalnya, saya memberikan kritik terhadap misalnya calon presiden tertentu misalnya. Apakah kritik saya ini disebut menghasut? Nah, kira-kira begitu ya Rokim. Apakah kalau saya menulis misalnya menuliskan semacam kritik atau rekam jejak yang kelam terhadap salah satu presiden misalnya. Beliau si A ini tahun sekian adalah misalnya pernah ditelisik, dibidik menjadi calon tersangka misalnya, bla 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 bla. Nah, ada potensi secara kebahasaan saya disebut menghasut tentu saja. Nah, di situ sudah muncul permasalahan Rokemnya. Jadi yang ingin saya katakan adalah memang um, apa ya kekuasaan itu selalu memainkan politisasi bahasa itu sendiri. Ya. Itu kira-kira. Dalam konteks yang lain, saya ingin berbincang misalnya begini, Rogem dan rekan-rekan. Beberapa tahun ini saya mengamati, tentu saja risetnya perlu dikembangkan, perlu kita perdalam dalam bentuk riset yang lebih komprehensif gitu kira-kira. Namun pada intinya adalah saya ingin mengatakan bahwa narasi tentang misalnya apa ya kebangsaan ya menarasi soal karakter bangsa, narasi soal karakter Pancasila ya dan seterusnya itu sudah di switch gitu ya kira-kira sudah
ditangguh untuk kepentingan kekuasaan, gitu kira-kira. Ya, Rocky, saya nggak tahu apakah mengamati fenomena ini juga atau tidak. Tapi yang ingin saya katakan adalah memang tidak ada dialektika soal itu, ya, tidak ada dialog soal narasi tandingan tentang itu. Tapi pada intinya menurut saya, ya, saya ingin mengatakan bahwa kemudian yang Pancasilais itu yang macam apa sih, misalnya. Kemudian yang berkebalikannya, yang nggak Pancasilais yang macam apa, yang berkarakter kebangsaan yang macam apa sih. Kemudian kalau kebalikannya yang nggak berkarakter kebangsaan, misalnya. Wah, apakah kalau saya setiap hari itu menulis di media sosial sekali lagi tentang kekecewaan saya terhadap pemerintahan sekarang, saya bisa saja dicap nggak punya karakter kebangsaan, jangan-jangan Rohim ya. Itu bisa dimainkan dengan sangat mudah begitu. Jadi yang ingin saya katakan sekali lagi adalah um, bahasa kekuasaan, bahasa ya narasi yang dominan itu bisa saja tidak disadari oleh warga biasa atau masyarakat sipil misalnya. Namun mereka memainkan ya menggunakan politik bahasa kekuasaan itu untuk kepentingan mereka sendiri ya. Yang di luar kekuasaan subaltern itu ya, orang-orang yang atau narasi-narasi yang di luar saya berarti tidak benar. Nah, ada kecenderungan semacam itu juga ya, Rokim dan kawan-kawan. Yang narasi di luar karakter kebangsaan ini berarti ya yang menghasut, yang di media sosial menyampaikan kritik yang pedas, yang kritis misalnya, ini nggak berkarakter Pancasilais, misalnya. Kan kayak gitu bisa di switch dengan sangat mudah ya. Dan orang-orang di balik itu pun memainkan perannya masing-masing ya. Ahli bahasa, orang-orang yang para akademikus yang menghamba pada kekuasaan ya, orang-orang yang dibayar untuk melegitimasi semua itu. Oke. Jadi ketergantungan pada penguasa ya, saya rasa argumen dari Spivak ini menarik juga ya, dan aktual dan juga real saya rasa dalam kondisi kita pada masa sekarang ini. Oke. Kemudian berikutnya rekan-rekan, representasi subaltern ya menurut Spivak memang seringkali menyebabkan mereka atau kita yang terpinggirkan dan sengaja dipinggirkan itu kehilangan atau penyederhanaan identitas mereka ya, sehingga narasi yang dihasilkan tidak sepenuhnya mewakili kompleksitas pengalaman ya, tentu saja ini hal yang keniscayaan karena memang dalam konteks misalnya Spivak menyatakan bahwa misalnya dalam konteks yang sangat menarik juga ya, yang dekat dengan dunia rohim misalnya ya, soal bahasa, soal penerjemahan misalnya. Jadi Spivak menyoal tentang penerjemahan itu penerjemahan yang semacam apa sih? Ya. Penerjemahan itu tidak pernah tepat mewakili dari bahasa asli atau bahasa setempat misalnya, ya, karena selalu ada reduksi-reduksi sesuai dengan tentu saja ya disiplin ilmu penerjemahan sesuai dengan bahasa atau kultur masyarakat sasarannya misalnya. Kalau dalam konteks Jawa diterjemahkan ke Indonesia tentu saja akan struktur kalimatnya dan alam pikir penerjemahannya misalnya tentu saja akan menyesuaikan dengan bagaimana konstruksi berpikir orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang akan membacanya misalnya ya. Spivak mempersoalkan itu ya. Jadi kompleksitas pengalaman yang termarginalkan ya, yang tidak terakui selama ini itu memang berpotensi semakin terpinggirkan, semakin hilang ya. Karena memang mereka tidak selalu bisa terrepresentasikan secara utuh ya, terrepresentasikan secara tepat misalnya. Sudah ada reduksi-reduksi di dalamnya sekali lagi ya. Sudah ada bias-bias yang kemudian menjadi representasi dari apa yang disebut sebagai perwakilan mereka gitu kira-kira. Oke.
Kemudian yang berikutnya ini yang akan kita bahas ya lebih lanjut sepertinya di pertemuan mendatang soal di apa namanya di tulisan di bagian-bagian akhir ya, esai dari Spivak ini dia menyoal tentang diskursus feminisme dan pasca kolonial ya saya rasa. Jadi Spivak mengatakan feminisme dan pasca kolonial itu misalnya juga berkaitan dengan subalternitas ya, bahwa perempuan dalam masyarakat subaltern dapat menghadapi ketidaksetaraan ganda karena gender dan kelas. Tadi di awal Rohim menyampaikan pengantar yang saya kira menjadi pemantik yang cukup bagus ya tentang kaum perempuan misalnya mengalami juga ketidaksetaraan secara ganda dengan demikian karena berbagai persoalan ya. Di satu sisi mereka sudah terpinggirkan karena budaya patriarkis. Jawa itu budaya yang sangat patriarkis ya Rohim. Semua keputusan-keputusan diambil oleh lelaki. Semua apa namanya? Misalnya soal ya kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari ya. Dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat sangat patriarkis ya. Jadi sangat berorientasi pada laki-laki. Nah, perempuan adalah makhluk yang kedua, bahkan dalam beberapa teks, misalnya teks-teks atau naskah-naskah klasik maupun kuno di Jawa disebutkan ya bahwa memang um, sebuah keluarga yang bahagia misalnya, keluarga itu bisa bahagia ketika perempuannya ya, atau istrinya itu tunduk pada laki-laki. Itu bisa menjadi salah satu syarat kebahagiaan bagaimana keluarga Jawa. Jadi artinya apa? Artinya bahwa subalternitas itu diformalkan. Ya, kira-kira begitu ya, Rocky. Diformalkan di dalam um, teks, ya. Kemudian diajarkan secara terus-menerus, disampaikan sebagai sebuah doktrin dan keyakinan kepercayaan atas nama tradisi dan budaya, yang kemudian membuat memang dalam konteks perbincangan kita kali ini perempuan itu yang nggak punya tempat dan posisi yang setara sama sekali di dalam masyarakat yang patriarkis misalnya. Ya, kita sedang mengkritisi budaya Jawa, kita sedang mengkritisi misalnya bagaimana budaya ini sangat berorientasi pada laki-laki dan ya sekalipun sudah banyak narasi ya, bahkan dalam konteks kebudayaan Jawa modern, kalau kita baca novel-novel Jawa modern misalnya dalam sastra, perempuan itu sudah mulai mulai nampak misalnya. Tetapi enggak juga atau belum cukup juga sebenarnya ya. Ada ya beberapa novel saya baca misalnya tokoh utamanya perempuan misalnya ya, tetapi perempuan itu hadir nggak lebih dari sekadar ya bukan memainkan peran yang dominan misalnya di dalam kehidupan atau masyarakat atau di dalam cerita novel itu, tapi dia menjadi subaltern lagi kemudiannya. Jadi apa namanya kehadiran perempuan itu alih-alih sebagai katakanlah karya sastra yang feminisme, dia hanya disebut tokoh utama karena lebih sering muncul misalnya, tapi perannya itu nggak begitu signifikan misalnya. Ya masih lemah juga ternyata ya dalam mengambil keputusan, misalnya dia terrepresentasikan ketika memimpin ya memang nggak begitu apa namanya bisa memimpin wong karena dia perempuan. Nah, kemudian ada ungkapan semacam itu lagi ya. Jadi narasi-narasi semacam itu masih sampai sekarang, sekalipun spiritnya berbungkus dalam ya modernisme, globalisasi, kesetaraan gender dan seterusnya. Namun ketika kita tilik lebih jauh, ya ternyata secara mikro ada layer-layer di dalamnya. Perlu kita identifikasi kembali, perlu kita curigai kembali. Jadi bungkusnya bisa saja kesetaraan gender dan I love feminism, tetapi secara mikro kalau kita lihat dengan kacamata pembesar gitu kira-kira ya, memang nggak beda jauh dengan masa-masa yang lampau. Nah, sekali lagi konsep subalternitas dari Spivak ini sangat
sangat kontekstual dan aktual ya, tentang bagaimana melihat misalnya konteksnya perempuan di tengah masyarakat dan kebudayaan kita. Oke. Nah, berikutnya rekan-rekan, Spivak juga menyebutkan ya beberapa di paragraf-paragraf terakhir esainya itu tentang tadi saya sebutkan misalnya soal penerjemahan ya yang sulit menjadi wakil atau mewakili representasi ya, merepresentasikan pihak-pihak yang termarginalkan dan sengaja dipinggirkan itu. Karena memang ada perbedaan-perbedaan di situ, perbedaan bahasa, budaya dan pengalaman itu sendiri. Spivak mencatat bahwa terjemahan dan penafsiran seringkali menyederhanakan atau menyamarkan makna aslinya. Nah, di sini menarik. Sekalipun apa namanya ungkapan-ungkapan Spivak ini juga saya rasa apa ya begitu emosional tulisannya ya. Namun begitu emosional dan sebenarnya dalam beberapa hal juga tidak didukung dengan fakta dan objek material yang memadai juga. Namun sekali lagi bahwa dorongan Spivak ini membuka mata kita ya. Keberanian Spivak menulis ini kemudian menyadarkan banyak orang yang menyadarkan kita bahwa oh ternyata benar ya bahwa memang dalam konteks ini misalnya penerjemahan dan penafsiran itu seringkali justru menyederhanakan persoalan dan menyamarkan makna-makna aslinya, memperhalus ya misalnya tidak bisa mewakili dan merepresentasikan kondisi real tentang bagaimana kultur dan kebiasaan, kebudayaan dan realitas sosial masyarakat yang ingin direpresentasikan itu sendiri. Oke. Nah, Spivak juga mengatakan demikian rekan-rekan ya. Mendengarkan suara subaltern bukan hanya masalah akademis, namun juga memiliki implikasi politis dan etis ya. Jadi bukan cuma tantangan bagi kita orang-orang yang bergelut di dalam bidang akademik misalnya ya. Namun yang lebih besar tentu saja dalam konteks tadi saya cerita soal bernegara, berdemokrasi dan bermasyarakat ini adalah persoalan yang politis dan etis gitu ya. Politis dan etis itu bagaimana? Ya tentu saja soal keberpihakan sekali lagi. Soal bagaimana ya aturan dan misalnya undang-undang itu ya tentang bagaimana kesadaran kita itu ini juga mesti berpihak. Kalau enggak, kalau kita enggak punya kesadaran ke sana misalnya, kalau misalnya ya kita nggak punya kesadaran atau wakil-wakil rakyat nggak punya kesadaran terhadap pembelaan apa namanya terhadap subaltern, maka mereka secara otomatis ya. Jadi ada kata kunci otomatis di situ ya akan otomatis membela apa namanya orang-orang yang menjadi dominan itu sendiri ya komunitas yang dominan misalnya ya apa namanya kapitalisme itu akan secara otomatis menjadi apa laku kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa adanya kesadaran pada pembelaan terhadap subaltern. Misalnya contoh kecil lagi ya Rokim dan rekan-rekan. Satu contoh dan sangat mikro misalnya ya. Ketika kita atau kita bicara soal beberapa waktu lalu saya mendapati kasus yang menarik juga ya tentang bagaimana rekan-rekan mahasiswa itu ingin mengadakan diskusi ya mengadakan diskusi saya diminta pertimbangan untuk apa namanya menyebutkan narasumbernya gitu ya kita diskusi mereka menyodorkan gitu. Nah secara otomatis yang disodorkan adalah laki-laki semua Rocky laki-laki semua, semuanya laki-laki. Jadi ada 3 narasumber, 1 moderator, semuanya laki-laki. Nah di sinilah subalternitas itu kalau sekali lagi, kalau tidak ada atau menjadi kesadaran kita semua, dia akan otomatis gitu. Narasumber kalau dipilih otomatis laki-laki, nggak mungkin enggak gitu. Tapi kalau kita punya keberpihakan, punya kesadaran di situ.
Ya kalau sudah narasumber dua laki-laki, oh berarti dua yang lain atau setidaknya satu yang lainnya haruslah perempuan dong. Ya kan gitu ya. Moderatornya berarti ya kalau bisa cari yang perempuan. Nah, di sini ada keperbiakan sekali lagi. Setidaknya dalam konteks gender, ya. Karena kalau enggak, itu akan menjadi pertunjukan kaum lelaki pada akhirnya. Pemikiran-pemikiran yang dihasilkan adalah pemikiran yang sangat patriarkis berdasarkan cara pandang laki-laki tentu saja. Yang dengan demikian tentu saja tidak akan ada suara kaum perempuan. Bagaimana sih mereka berpendapat atau mereka apa namanya menjadi narasumber dalam kesempatan itu misalnya, ya, mosok sih nggak ada kaum perempuan yang bisa. Nah, di situ pentingnya saya rasa kesadaran subalternitas itu, kesadaran terhadap apa yang lain ya atau sang liang itu orang di luar narasi dominan ini menjadi sangat penting, ya. Dan Spivak menyatakan itu ya memang memahami dan merespons ketidaksetaraan sosial dan keadilan. Ya, itu hubungannya dengan banyak hal, ya, dengan kesetaraan gender. Dari situ saja sudah kita bisa mengulik banyak hal, ya, misalnya terlebih dalam persoalan-persoalan sosial dalam konteks bernegara dan berdemokrasi tadi. Oke, oke. Saya rasa itu ya, Rokim dan kawan-kawan. Saya kembalikan kepada Rokim. Terima kasih. Selamat malam. Baik, selamat malam Pak Doni. Saya kira ini diskusi yang menarik, materi yang luar biasa karena tadi juga disinggung mengenai masalah karya sastra sebagai sebuah penyaluran wacana seperti itu. Nah, eh, sejenak kita mereview mungkin dalam kurun waktu sebelum Perang Jawa bahwa keberadaan wanita itu sendiri bisa dikatakan sebagai sosok yang memiliki kesetaraan, dapat dikatakan seperti itu. Misalnya ketika kita membaca kisah-kisah sejarah dalam catatan-catatan prasasti maupun dalam karya sastra kakawin misalnya, wanita itu juga memiliki power dalam artian memiliki kekuasaan untuk menentukan mana yang berhak, mana yang tidak berhak. Kita ambil contoh misalnya teman-teman, kalau misal di dalam pewayangan ada Dewi Kili Suci misalnya dalam cerita Panji. Dia itu dapat dikatakan sebagai seorang wanita yang berpengaruh terhadap kehidupan dua kerajaan di Jenggolo maupun di Kediri misalnya. Nah, kalau kita lihat dari fakta sejarah, misalnya kita tidak bisa menolak keberadaan Gayatri atau istri dari Raden Wijaya itu sendiri yang sampai beberapa dekade kekuasaan Majapahit bahkan sampai Hayam Wuruk sebelum diabisekakan atau diangkat menjadi raja pengaruhnya juga masih kuat. Tentu ibunya juga Tribuana Tunggadewi dan keberadaan-keberadaan bangsawan seperti Ratu Kalinyamat dan juga bangsawan lain itu juga menjadi bukti bahwa feminisme dan juga kekuasaan itu memiliki kesetaraan dan keberpihakan yang sama. Kan tapi ketika kita membaca seiring munculnya pengaruh-pengaruh yang menguatkan dorongan patriarki itu sendiri, seakan-akan pemikiran-pemikiran tersebut itu tenggelam dalam wacana yang dominan. Seperti tadi dikatakan, dijelaskan oleh Pak Doni, adanya sebuah karya sastra klasik yang menjelaskan bahwa wanita itu di-framing, diidealkan yang seperti ini, yang kemudian digelurakan secara berulang-ulang, secara tidak langsung itu bisa menutup adanya fakta-fakta lain yang pernah terjadi sebelumnya. Misalnya bagaimana Ratu Tegalrejo misalnya mendidik Diponegoro sebagai seorang panglima perang yang notabene dia juga seorang pejuang atau mungkin perwira putri di masa perang-perang di masa perang suksesi Jawa dulu, dan juga ada kisah-kisah dari Raden Mas Said ya Bendoro Raden Ayu Kusumo Matahati misalnya yang berjuang mengikuti suaminya,
itu akan memudar seiring wacana patriarki itu sendiri. Dan juga adanya karya sastra lain, misalnya tentang sastra modern yang mengangkat sosok wanita. Saya kira ini sebuah diskursus yang menarik dan bisa kita diskusikan di pertemuan mendatang. Tapi satu hal yang membuat saya eh, tertarik dengan isu ini adalah mengapa di era-era modern misalnya karya sastra Jawa khususnya itu masih menggunakan sudut pandang yang patriarkis dalam menyorot keberadaan perempuan, sekalipun perempuan itu sendiri menjadi tokoh utama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Doni. Tentu ini diskusi yang cukup menarik karena wacana-wacana pasca kolonial utamanya berkaitan dengan feminisme adalah sesuatu langkah yang tidak akan usai, tidak akan lepas dari pembahasan-pembahasan selanjutnya. Baik, teman-teman, di sini saya sudah menerima dua pertanyaan yang masuk ke kolom chat saya. Yang pertama, selamat malam Pak Doni dan rekan-rekan. Saya ingin bertanya terkait dengan subalternitas pivot. Dalam beberapa tulisan disebutkan bahwa Spivak memiliki keterkaitan pemikiran dengan Derrida dan Foucault. Dengan demikian ada kaitannya dengan dekonstruksi dan wacana. Yang saya tanyakan, mengapa dalam konteks ini lebih ditekankan penyuaraan bukan perjuangan? Apakah kaitannya ini dengan melakukan wacana tandingan atau hanya sekedar mengingatkan eksistensi kaum subaltern itu sendiri? Terima kasih atas jawabannya. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan. Apakah ini mau dijawab dulu atau bagaimana Pak Doni? Monggo. Oke, satu-satu mungkin ya, oke. Baik Pak. Oke, terima kasih. Ya, em, jadi begini ya, saya rasa kita sepakat memang Spivak itu ada di dalam em, apa namanya komunitas yang lebih kurang sama dengan para pemikir-pemikir itu ya, pemikir pasca kolonial dan juga postmodern dalam konteks tertentu ya. Kalau kita kaitkan ya, bagaimana tadi saya sebutkan Spivak mendialogkan atau dalam hal tertentu juga mendebat misalnya konsep dan pemikiran Foucault, Deleuze misalnya dan seterusnya. Itu satu hal ya. Kemudian kenapa uh, Spivak cenderung menggunakan konsepsi um, penyuaraan ya, bukan apa tadi Rocky bisa diulang mungkin? Pertanyaannya tadi eh, Penyuaraan bukan G. Lebih ditekankan penyuaraan bukan perjuangan. ya, Mungkin yang oke, dimaksudkan itu adanya perjuangan kelas kalau oke. di ada kelas inferior dan superior, tapi mengapa ini lebih ke penyuaraan? Nah, saya kira di situ sudah muncul apa namanya pemikiran dari Spivak itu sendiri ya tentang subalternitas. Memang subaltern itu baru bisa berjuang ya memang kalau dia saya rasa memiliki konsep ya atau memiliki hak yang setara gitu kira-kira ya. Jadi setara dulu baru memiliki apa namanya perjuangan dan memperjuangkan kelasnya sendiri ya dalam tanda petik kelas itu bisa mananya sangat luas seperti halnya konsepsi kekuasaan itu sendiri. Namun demikian saya rasa Spivak ya terutama kalau kita baca bagaimana isi yang kemudian memantik dialog bahkan sampai saat ini kita akan saya rasa atau menurut saya ya Spivak lebih lebih ingin menyuarakan dulu ya memperjuangkan narasi subaltern itu supaya mendapatkan relasi yang setara dulu dengan pihak dan kekuasaan yang dominan baru kemudian setelah setara baru bisa berdialog baru bisa berjuang bersama. Bagaimana bisa berjuang kalau misalnya memang relasinya nggak setara gitu kira-kira ya. Bagaimana bisa subaltern ini berbicara, can the subaltern speak kalau misalnya kesempatan itu tidak diciptakan dulu, tidak ada kesempatan-kesempatan yang sama sekali lagi. Saya kira itu rokimnya. Oke. Baik, pertanyaan yang kedua ini ada pertanyaan lagi. Selamat malam teman-teman.
berkaitan dengan pemikiran-pemikiran Spivak juga dipengaruhi oleh Roland Barthes. Jadi pemikiran ini apakah ada kaitannya semiotika dengan makna double sign? Bagaimana kaitannya penanda dan petanda terhadap penyuaraan identitas itu sendiri? Terima kasih. Ini Oke, ada terima satu. kasih. Iya, Mungkin, oke, gimana Rokim? Saya jawab dulu ya. iya, silakan, Pak. Oke, sebenarnya saya belum mengikuti apakah ada kaitan dan jejak antara pemikiran eh, apa Spivak ya dalam konteks ini atau dalam konteks yang lebih khusus adalah konsepsi beliau tentang subalternitas dengan koneksinya dengan Roland Barthes ya, eval semiotika misalnya. Namun saya rasa semiotika Roland Barthes juga bisa menjadi atau dalam konteks tertentu bisa kita koneksikan dengan spirit subalternitas dari Spivak itu sendiri. Kalau spiritnya adalah pembongkaran terhadap makna dan narasi yang dominan, nah di situ ya konsep Roland Barthes tentang apa namanya semiotika ya makna yang dominan itu ya narasi-narasi yang dominan itu yang semacam apa sih atau bisa nggak sih makna itu dibongkar kan kemudian itu dalam skala yang lebih mikro semiotik kan bicara soal itu ya karya sastra dan puisi bicara justru dari hal-hal yang tidak terkatakan kan gitu ya Rokim ya puisi itu bagaimana kita memaknai puisi kan justru kita memahami apa maksud pengarang misalnya itu dari hal yang tidak dia katakan di dalam teks dan bunyi misalnya. Nah, subalternitas pun sama. Jadi narasi yang dominan selalu saja menutupi hal-hal yang ada di bawahnya, lapis-lapis makna orang-orang dan komunitas yang tidak atau memiliki kesempatan yang setara itu. Saya rasa itu dua spirit yang sama dengan demikian. Ihwal apa namanya Roland Barthes dan Spivak. Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin saya sedikit menambahi terkait dengan tadi bahwa ada apa ya semacam keterkaitan juga misalnya dengan adanya makna tunggal ini sebagai sebuah diskursus yang mungkin menarik bahwa makna tunggal itu sendiri kan sebagai sebuah representasi yang satu. Sementara dalam subalternitas atau dalam apa ya dalam istilah-istilahnya Spivak itu sendiri kan ada makna lain yang tidak terdengar. Atau mungkin dalam sudut pandang Derrida itu kan ada sebuah makna yang berada di luar struktur yang dipahami secara umum atau makna lain dari struktur yang dibakukan tersebut. Tentu berkaitan dengan pemikiran-pemikiran tersebut sebenarnya ada sebuah benang merah teman-teman. Jadi ini akan menjadi diskusi yang menarik juga terkait bagaimana sebenarnya penelitian-penelitian subalternitas kemudian berkaitan juga dengan pandangan-pandangan tokoh yang lainnya, utamanya dalam kajian sastra dan juga kajian budaya. Akan tapi mungkin untuk diskusi-diskusi seperti itu kita lanjutkan di minggu depan atau di lain kesempatan. Berkaitan dengan subalternitas ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa adanya satu golongan mayoritas tentu harus mempertimbangkan adanya golongan yang lain. Misalnya adanya superior dan inferior, tentu ada golongan lain yang berusaha untuk menyuarakan pendapatnya. Mereka ada tetapi butuh adanya tempat untuk menyampaikan keberadaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, ini bisa menjadi diskusi yang menarik bagaimana perempuan dalam pandangan Spivak dan tentunya pengalaman-pengalamannya selama di India dan juga kisah dari seorang Bhubaneswari Baduri yang melakukan sati karena adanya mispersepsi dalam memperjuangkan feminisme di negaranya. Ini akan menjadi diskusi yang menarik di pertemuan yang akan datang. Baik teman-teman, saat ini kita sudah masuk di penghujung acara.
kami mengucapkan terima kasih atas atensinya dalam diskusi pada malam hari ini. Kami yang bertugas di kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di diskusi malam selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.